Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan, kami sudah bergabung bersama PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suarplita Panjaitan yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Berton. Kalau kita lihat kemarin Polri sempat melakukan konvers. Dari konvers itu ada 64.000 yang dikatakan Polri, ini jumlah lahan yang terdampak. Tapi dikatakan 60%-an juga sudah berhasil dikendalikan. Nah, realnya di lapangan seperti apa, Pak Berton? Ya, jadi memang benar seperti yang disampaikan tadi dari Kalimantan Selatan itu ada tiga tindakan utama yang kita lakukan. Jadi yang pertama mendeteksi, baik itu melalui helikopter maupun melalui satgas yang di darat, dideteksi kalau masih kecil, itu bisa dilakukan pemadaman. Kemudian yang kedua, ketika sudah jadi api dan karhutlah tentu ini dipadamkan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah seperti yang disampaikan tadi, pendinginan, ya, pembasahan pendinginan. Jadi itu memang benar-benar harus dingin dan basah sehingga tidak berpotensi menyala kembali. Ya, ini karena memang sifat gambut demikian. Jadi memang ketika sudah dinyatakan bahwa keberhasilan untuk memadamkan itu sudah luas. Nah, yang penting yang perlu kita waspadai lagi jangan sampai tumbuh lagi api baru ketika sudah dipadamkan. Jadi dari pantauan BNPB memang masih terdapat beberapa kabupaten yang masih tinggi kualitas asapnya itu memang memprihatinkan. Tetapi seperti yang sampaikan tadi, ketika sudah padam, api padam, tapi kemungkinan besar asap masih muncul dari gambut. Ini yang membuat sebenarnya banyaknya asap ada di udara. Berton, kalau Anda menyebutkan tadi ada beberapa kabupaten yang masih harus diwaspadai. Kira-kira titik-titik hotspot mana saja yang saat ini dinilai harus segera mendapatkan prioritas dan juga mendapat intervensi? Ya, Kubu Raya itu menjadi salah satu yang sangat penting kita perhatikan. Kota Singkawang, Kota Sintang, Ketapang itu juga perlu mendapat perhatian yang serius sebenarnya karena memang di beberapa titik ada di sana ada fire spots dan ini menimbulkan kualitas udara yang memang tidak sehat. Di provinsi lain itu ada juga di Kota Waringin, kemudian di Barito, ya, Barito Selatan, Timur dan Utara ini menjadi hal-hal yang kabupaten yang kita perlu waspadai. Untuk pemutakhiran data, Pak Berton, bagaimana pihak dari BNPB memastikan bahwa titik yang ini sudah aman dan ada titik lain yang kembali terindikasi api? Jadi kita itu ada dua satgas, ya, Satgas Udara maupun Satgas Darat. Nah, jadi tim Satgas Udara ini ketika ada laporan dari Satgas bawah, ini ada potensi titik api, mereka akan memantau dari atas sehingga bisa melihat seperti apa potensi titik api atau asap. Nah, dari sini mereka akan laporkan nanti ke bagian Satgas Darat bahwa di titik koordinat ini terjadi kebakaran ataupun asap. Nah, ini yang baru Satgas Darat nanti akan bekerja. Kalau memang dibutuhkan waterbombing, akan dilakukan waterbombing. Nah, ini yang kita lakukan cara kerja yang ada di lapangan, Bapak. Baik, Pak Berton, terkait dengan masalah ISPA, apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BNPB? Nah, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan bahwa ada banyak yang sudah terkirimkan, ya, kami bisa menyampaikan di sini. Kementerian Kesehatan dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan telah memobilisasi sejumlah tenaga kesehatan. Kemudian di Kalimantan Tengah itu
ada 244 tenaga kesehatan sudah dikerahkan, di Kalimantan Selatan itu ada 40, di Riau ada 10, dan tempat-tempat lain juga ada dikirimkan. Sedangkan untuk logistiknya, Kementerian Kesehatan sudah mendukung 278.940 masker, ada tabung oksigen concentrator, tabung oksigen, dan beberapa hal yang memang dibutuhkan oleh tenaga-tenaga kesehatan, termasuk di dalamnya ada face shield maupun APD. Ya, Pak Berton, kami juga memantau di sosial media, di live TikTok Metro TV ada yang bertanya dan mengatakan di Kalimantan Tengah asap sudah pekat sekali, tapi aktivitas warga masih berjalan seperti biasa, seperti pendidikan misalnya, sekolah masih masuk. Nah, imbauan seperti apa yang bisa diberikan BNPB sehingga nanti ini bisa diterapkan dan juga bagi masyarakat yang beraktivitas bisa tetap aman meskipun di tengah kepulan asap? Ya, tetap mengupdate informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG tentunya, untuk mendapatkan informasi kualitas udara. Ketika kualitas udara sudah buruk, ini kami menghimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan proses belajar, mengajar bisa dilakukan mungkin kalau memang jadi pilihan adalah jarak jauh. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, himbauan agar semua pihak bisa melihat jangan sampai kesehatannya terganggu karena memaksakan kegiatan-kegiatan di luar. Kalau memang masih bisa ditunda atau dialihkan menjadi kegiatan yang lain dengan cara metode yang lain, dipersilahkan. Baik, berarti pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Baik, terima kasih Pak Berton atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami akan segera kembali usai jeda pada pemirsa dengan informasi terkait dengan terputusnya akses jalan darat yang membuat sejumlah desa terisolasi. BNPB pun terpaksa melakukan dropping bantuan menggunakan helikopter. Sesaat lagi selengkapnya untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.